Nah, jadi lebih tepatnya itu Roh Kudus. Jadi kita kan dituntun gitu kan, ya kita nggak tahu lama ngikutin aja doain gitu. Jadi waktu kecil itu ya, waktu kecil itu apa, ada rombongan dari bokap Pertamina pelayanan ke daerah. Lupa nama daerahnya apa itu. Di satu rombongan pekerja Pertamina semua ke desa mana gitu, di Pulau Jawa, di Jawa. Jadinya saya diajak paling kecil, anak-anak itu saya doang. Jadi jalan ke bukit, ke satu tempat, terus jalan lagi pelayanan ke arah bukit. Terus di sana dibagi kelompok 3-3. Nah yang satu kurang nih bapak-bapaknya, ada satu, saya kan anak kecil loh, udah ngikut jadi bertiga. Kagak tahu apa-apa itu, diikut diajak ya udahlah, ngikut aja nih anak kecil. Cek pelayanan, masuk ke rumah pelayanan satu. Nah pas tinggal yang terakhir tuh ke rumah yang satu ada di atas. Jadi pas pelayanan situ rupanya satu anak ini perempuan ada yang buta dari lahir. Jadi kita mah diam aja dengerin bapak-bapak tuh ibu, kan ada bapak-bapak sama ibu-ibu ngobrol. Anak kecil kita dengerin doang kan. Ngobrol. Akhirnya pas sudah berdoa, pas mau pulang itu di Roh Kudus gerakin untuk mendoakan anak ini. Jadi pas di luar tuh pintu kan udah pamit tuh, jadi doain, doa Bapak kami kok nggak salah tuh. Nah habis sudah itu amin, Roh Kudus gerakin untuk ambil, kan habis hujan itu kan ada lumpur air. Jadi ambil lumpur air di situ, gorek-gorek gitu, masukin ke matanya, dua-duanya itu. Kan dia butanya dari lahir, masukin ke kedua matanya, ya suruh basuh. Mereka akan bisa melihat. Itu Roh Kudus yang bicara melalui saya waktu kecil. Nah, ini anak cewek yang ini lari ke dalam, jalan ke dalam untuk basuh matanya. Matanya pas udah mungkin di dalam kan kelihatan tuh, wah langsung teriak-teriak. Karena bahasa Jawa kan kita kagak tahu, ngerti itu bahasa Jawa. Dia teriak-teriak bisa ngelihat, wah heboh, kita orang kenapa nih, bisa ngelihat rupanya, wah beneran, wah heboh tuh satu kampung tuh, tetangganya pada dengar kan, karena dia lahir buta. Itu di daerah mana Jawanya bang? Aduh, lupa, nggak tahu nama daerahnya apa. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Soalnya pas naik rombongan bis pelayanan dari Pertamina itu, rombongan. Pada saat itu abang umur berapa tahun ikut bapak dalam pelayanan? Itu berapa ya? SD apa? SD lupa apa umurnya sama kelasnya lupa. Cuma ingat kejadiannya itu. Jadi pada saat usia SD Tuhan telah bekerja melalui abang untuk melakukan mujizatnya ya. Itu pertama kali ya bang ya? Itu pertama kali ya, itu Roh Kudus gerakin itu. Itu pertama di situ, tapi nggak selesai sampai situ. Jadi pas rombongan turun dari atas itu kan bukit tuh, rombongan jalan kaki kita tuh sama bapak-bapak mampir ke tempat satu rumah ini yang tadi kita mampir belum ada orang, jadi mampir lagi di situ. Nah di situ kita bapak pelayanan kan ada anaknya yang kecil main, rupanya anak masih sakit demam gitu kan.
Zaman kita anak kecil kan mainnya lari-larian, main bola, wah ribut tuh. Jadi ibunya, oh kan anak saya ini sakit, namanya satu lupa. Akhirnya kita doain, gerakin Roh Kudus, ya didoain. Namanya anak kecil kan, ya doa, ya biasa dong Roh Kudus, ya, amin. Rupanya main bola lagi kan, banyak sakitnya hilang. Kita kan gak ngerti, masih kecil. Ya udah loh, ibunya kan emang kesini kan jangan terlalu capek kan, masih sakit. Itu pas pokok gini, udah gak demam lagi nih anak. Udah, akhirnya situ yang kedua tuh, habis dari yang buta melihat, turun ke tengah, orang sakit, anaknya sakit, turun naik ke bawah kan, ke tempat mesnya Pertamina ini. Jadi sebelum mesnya Pertamina, sebelum kali itu ada besar, ada gereja di situ. Nah, di situ gelap. Jadi di kebaktian, kita yang kecil kan lari-larian. Jadi yang orang tua kebaktian, kita lari-larian di samping taman anak-anak. Namanya masih kecil kan, lari-larian apa-apa pada kelar. Anak-anak tuh kan sekolah minggu, ya udah gitu. Nah, rupanya pas kejadian dari atas, ibu ini kan ada bertiga. Saya paling kecil sama ibu-ibu ini, temannya bokap sama laki-laki bapak-bapak. Nah ibu-ibu ini selalu merhatiin, ini anakku doain, yang paling aneh tuh di atas. Doain tuh orang buta sembuh. Akhirnya di gereja itu kan lagi lari-larian tuh, hampir ditangkap tuh ibu-ibu. Sini doain orang sakit. Kita kan mesti lari-larian nggak ngerti. Akhirnya udah capek, diajak masuk ke gereja, suruh doain kan. Nah, ini duduk di depan tuh kan, ini kan mimbar gereja, jemaat begitu, kita duduk di depan gini. Namanya anak kecil cuek aja begini, capek kan. Jadi siapa yang sakit kan didoain gitu ya, ayo kamu doain. Oh iya bagaimana nih, udah Tuhan Yesus gitu, semuanya didoain. Ada satu nih ibu-ibu nih, udah nenek-nenek sih, itu bahasa Jawa, kita kan nggak ngerti bahasa Jawa, lupanya tuh ngertinya pas Gusti Yesus katanya. Terus bilang jangan Tuhan Yesus, namanya anak kecil. Ya sama tuh Gusti Tuhan. Yesus itu sama, cuma beda Gusti sama Tuhan yang sama bahasa Jawa. Nah di depan gereja tuh, jadi minta didoain nih Ibu. Dia pinggangnya sakit katanya. Pinggangnya sakit, ya udah doain kan, sama Tuhan Yesus gitu. Ya, sembuh. Nah, atau kenapa tuh pinggangnya sembuh lagi? Tambah lagi tuh yang ketiga berarti itu. Itu jelas-jelas. Nah yang keempat ini kejadian, jadi kan gelap tuh, jadi kan hitam, mau hujan tuh kan, udah gudur-gudur hitam itu. Jadi kan rombongan nggak bisa pulang nih, rombongan bapak nggak bisa pulang, kita juga nggak bisa pulang kan, karena tinggal berapa kilo tuh nyampe ke mes Pertamina. Akhirnya suruh doa lagi tuh sama ibu-ibu, yang doa aja bagaimana lagi nih supaya nggak hujan. Akhirnya kita ngadep ke atas, kita doa lagi tuh ke langit, kan gelap tuh, doa dengan Yesus tidak hujan, terang. Itu kayak satu titik tuh pas kejadian, terang semua, jadi nggak gelap lagi. Wah itu bilang aneh. Dari rombongan karena sampai matahari bersinar loh, dari gelap ke matahari bersinar, kan nyinarin itu. Udah akhirnya bisa pulang tuh rombongan. Ngelewatin kali gede kan, ada batu-batu tuh, batunya gede-gede di kali itu. Udah nyebrang itu bisa, ya udah nyampe ke mes. Nyampe di mes belum selesai lagi tuh. Jadi itu ada kejadian. Jadi kan bapak-bapak pada di gereja tuh, kan ada gereja dekat situ. Gereja pada kebaktian situ, anak-anak kan udah nggak beda kan. Nah kita biasa pas kita habis mandi ke situ ke gereja, ketemu anak-anak kan lari-larian. Pas pulang itu capek kan, ke kamar tidur kan, capek, namanya anak kecil udah lari-larian dari atas sampai ini, orang tua masih pada ngumpul. Jadi di kamar tuh tidur, rupanya tuh kan pakai selimut, pakai sarung itu, pakai selimut tuh kan ada di hotel tuh kan, penginapannya Pertamina itu. Jadi tarik, ada yang narik selimutnya, saya tegak film gitu.
Penuh capek narik nih, pikirkan tadi kan apa gitu, tarik lagi, ketarik lagi, sampai dilihatin selimutnya jalan selimut jalan gitu. Itu di kamar abang sendiri? Sendiri Malam itu? malam. Terus? Ya nggak malam-malam, jam 7 atau jam 8 gitu. Lampu nyala apa hidup pada saat itu? Lampu kan kalau di radar itu kan lampu yang bawah lam itu loh, mungkin 5 watt kali. Tahun 80-an kan pasti redup, tapi terang, nggak terlalu terang sih. Jelas lampunya lampu bawah lam. Rupanya ada, ya situ ada apa, roh jahat narik di situ kan. Hah? Siapa ini bukan? Kan orang tapi bukan orang, kan kita masih kecil kan pikir orang tapi nggak kayak orang gitu. Aneh tuh pertama kali tuh. Rupanya roh jahat, jadi kita doain ya, tolong zaman Tuhan Yesus tolong pergi. Pas doa gitu, hanya kan doanya belepotan tuh, namanya anak kecil kan, takut juga, ini juga. Pas amin itu kayak suara bola pecah, bola api, bar. Jadi keluar dari kamar terus, wah apaan tuh, nggak ngerti kan. Rupanya tuh kiriman, jadi ada dukun di situ. Ini dukun kan biasanya kalau orang ada pelayanan tuh ke daerah-daerah pasti ada ngisengin itu. Nah itu dia satu, jadi bolanya tuh keluar gitu, meledak terus keluar gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu kan keluar ada apaan ya. Rupanya ada bapak kan orang situ. Kaget juga kan ada suara apaan tuh. Rupanya bola yang kayak bola itu cahaya keluar gitu. Rupanya pas udah gede baru ngerti itu kayak santet tuh zaman sekarang orang bilang. Cuma kita dulu kan nggak ngerti kan kecil. Nah, akhirnya rombongan datang. Nah itu rupanya benar ada dukun. Nah dukunnya tuh kan mungkin kenapa kejadian, pokoknya dia jadi tobat gitu. Cuman kita kan nggak tahu tuh waktu kecil tuh anak kecil dukun tuh orang apa. Jadi pas malam tuh ngumpul kan pada makan tuh yang Nes Pertamina. Setelah makan rupanya dukun ini ada, dia mencoba apa mengerjain apa nyatet gitu para rombongan apa sih namanya istilahnya, penginjil, pemisionaris gitu dari kantor Pertamina ini. Nah karena tahu kenapa dia jadi sadar gitu, mungkin ketemu Tuhan kali kejadian itu. Jadi kesaksian kan, dukun-dukunnya kalah rupanya. Balik lagi mungkin ke dia kan, mungkin pas meledak itu balik ke arah dia, kena sendiri dia tuh. Jadi pas kesaksian kan bingung kan, ini orang siapa gitu. Dukun kata ibu-ibu kan, ibu-ibu itu akhirnya jadi akrab tuh, gendong tidur di sini nih kan. Itu dukun tuh apa, orang jahat yang suka masih kecil kan nggak ngerti. Kalah sama Tuhan Yesus, iya kalah sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kalah. Dukunnya kalau nggak salah bersaksi deh. Itulah di situ. Habis. Orang tua tahu nggak bahwa pada masa kecil itu Bang Bob dipakai Tuhan? Kalau bokap mungkin tahu, karena kan itu kan satu rombongan Pertamina. Jadi dari ibu ini sama bapak yang bertiga tadi itu kan kita bertiga satu tim menjengin jemaat. Itu tahu dari ibu itu. Nah, abis pulang itu dari rombongan, kita mau pulang tuh. Rupanya yang dari atas itu yang buta bisa melihat itu. Rupanya datang, kan kita pulangnya pagi tuh kalau salah. Pagi-pagi pulang. Jadi dia datang pagi-pagi, pun jauh juga tuh, kita jalannya jauh, apa mungkin karena jarang jalan. Tapi kalau gue udah jalan sih lumayan jauh juga tuh, datang. Cuman karena di sana kan kayak bahasa Jawa. Jadi dia ngomong kan, kita kan udah di mobil tuh, udah siap-siap pulang nih rombongan. Kita kan duduk depan tuh, mobil rosa biru Pertamina. Di depan buka jendela, ngomong-ngomong yang sembuhin rupanya cewek yang dikasih pakai itu. Tanah liat? Iya, tanah biasa. Tanah biasa tuh diambil gini doang, diolesin ke itu matanya dia. Itu sembuh. Rupanya dia datang kan, karena kita nggak ngerti bahasa Jawanya. Aku ngomong apa nih orang-orang bahasa Jawa atau enak, mungkin perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Nama kotanya nggak tahu, lupa. Pada saat Tuhan Roh Kudus
berbicara Iya. itu audible atau gimana? Terdengarnya seperti apa? Di telinga atau di dalam hati? Atau terdengar seperti omongan manusia? Jadi kalau kita waktu ngerasain itu sih ya kayak dituntun gitu, suruh doain. Kamu doain. Yang namanya anak kecil kan, ya kita doain. Suaranya jelas ya, seperti ngomong-ngomong gitu ya, Iya. seperti Tapi biasa. tidak ada ini apa bentuknya itu tidak ada. Cuman jadi lebih tepatnya itu Roh Kudus. Jadi kita kan dituntun gitu kan, ya kita nggak tahu lah ngikutin aja doain gitu. Ya doain anak kecil lah. Kita kan masih kecil itu aneh-aneh itu termasuk. Ya, baik Bang. Jadi anak kecil pun dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang buta. Iya bisa. Tuhan jadi bisa, kesimpulannya bisa pakai siapa itu, termasuk anak kecil. Karena saya pun mengalami itu. Aneh juga soalnya orang buta bisa melihat, buta dari lahir loh. Jadi mirip kayak di Alkitab. Jadi seperti Yohanes 9 itu kan kejadian, belum pernah terdengar bahwa orang yang lahir buta itu bisa melihat. Pas ya baca, mirip banget ini.